gue jadi inget kasusnya Nikita Mirzani itu. Ya bisa keluar negeri. Pak polisi, udahlah. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan mereka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya ada sedikit menyedihkan dan membuat hati itu gemes gitu ya. Ada berita tentang seorang aktivis ya, kakak angkat gue, Bunda Mary ya. Bunda Mary ditahan, dituduh ditibatkan anak-anak saat aksi protes azan disamakan gonggongan anjing. Ini kasus berawal dari Menteri Agama yang menyamakan azan sama gonggongan anjing, dan Bunda Mary ini termasuk yang melaporkan Menteri Agama di Barreskrim Mabes Polri, tapi sampai hari ini kasusnya nggak diangkat. Terus beliau ini bikin aksi di Lampung. Gue tahu kenapa, karena gue tahu, bahkan kalau disuruh jadi saksi mau gue, ya gue tahu ini kejadian, sangat tahu. Gue ada di Lampung. Waktu itu gue ada di Lampung itu, ya. Jadi akhirnya Bunda Mary bikin aksi di Lampung. Nah di saat aksi itu ada anak-anak pesantren. Nah anak-anak pesantren inilah yang dijadikan dasar bahwasanya Bunda Mary mengajak anak-anak. Padahal itu bukti-buktinya lengkap. Bunda Mary itu menyampaikan kepada pimpinan pondok, dan pimpinan pondoknya udah itu panjang, itu pimpinan pondoknya udah sempat didatengin, nggak mau juga, nggak tahu pimpinan pondok kenapa begitu ya. Pimpinan pondok nggak tahu gue, ya pimpinan pondok ya, yang pokoknya pondok lah, pondok pesantren itu kesian. Akhirnya Bunda Mary sempat ditahan kemarin di polisi, terus di tahanan kota, sekarang ditahan untuk udah P21. Ini ada videonya guys, sebelum kita baca beritanya ya, kita lihat videonya dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa dari semua mujahid. Hari ini tepat tanggal 9 Agustus 2022
bekas saya yang di Polres Lampung Utara dilimpahkan ke kejaksaan, dan semangat buat semuanya, minta doanya semoga selalu istiqomah di jalan Allah, menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ini adalah kado terindah dari Allah di saat milad saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya, gue ngelihatnya jujur aja gue rada emosional gitu. Emosionalnya itu kakak gue cuman aksi begitu dan akhirnya jadi panjang nih, ya Allah. Sementara ada yang padahal yang dipermasalahkan Bunda Mary di aksinya dia di Lampung itu adalah tentang azan yang disamakan gonggongan anjing gitu. Bisa dikriminalisasi begini ya. Aduh. Ya Allah. Jadi aktivis ini memang benar kata Habib Bahar. Resiko paling rendah di penjara, risiko paling tinggi ya mati. Tapi Bunda Mary dan tadi itu pas miladnya dia ya, pas miladnya dia kita doain dulu, mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk buat Bunda Mary, insyaallah umur panjang sehat afiat. Mudah-mudahan Allah perkuat imannya, Allah perkuat sabarnya, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan dan Allah hancurkan semua orang-orang yang zalim. Amin. Gue jadi ingat kasusnya Nikita Mirzani itu, ya bisa keluar negeri. Pak polisi, ya udahlah, ini kita akan kawal kasus ini pokoknya. Selasa 9 Agustus, dari Fakta Kini nih ya, Selasa 9 Agustus 2022, faktakini.info. Jakarta beberapa bulan lalu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam hubungan antar umat beragama, dalam kehidupan antar umat beragama. Dia pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga. Akibat ucapannya ini, Yakut menuai kecaman umat Islam. Kita bayangkan, saya Muslim, saya hidup di lingkungan Muslim, kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari 5 kali dengan keras secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Kata Yakut di Pekanbaru, Riau. Seperti dilansir Antara Rabu 23 Februari 2022. Contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan, ujar Yakut menambahkan. Akibat ucapan Yakut yang membandingkan antara suara adzan dan gonggongan anjing, aksi unjuk rasa muncul di berbagai daerah menuntut Yakut agar diproses hukum karena telah menistakan agama Islam, termasuk aksi umat Islam Lampung. Kejaksaan Negeri Kejari Lampung Utara menahan aktivis Mary 49 pas di hari ulang tahunnya yang ke-49 Selasa 9 Agustus 2022. Dia disangkakan merekrut anak-anak pada aksi protes azan disamakan gonggongan anjing. Merekrut anak-anak? Nggak sebodoh itu Bunda Mary. Mary yang kerap dipanggil Bunda Mary dikenakan pasal 76 junto pasal 87 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang eksploitasi anak. Dia dinilai kepolisian dan kejaksaan telah merekrut anak di bawah umur untuk kegiatan militer atau kegiatan atau lainnya dengan tujuan memperalat tanpa perlindungan jiwa. Ngapain militer apa, kan cuma aksi begitu. Dan juga nggak Penasihat hukum Bunda Mary, Gunawan Parikesit, SH, mengatakan bahwa ini sudah menjadi qadarullah dan bagian dari perjuangan menegakkan kebenaran. Meski pasal ini sangat sulit dicerna dalam konstruksi hukum dikenakan kepada klien kami, namun kami tetap akan kooperatif dan mengikuti prosesnya, ujar mantan aktivis dan wartawan tersebut.
Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Lanjut Gunawan yang didampingi penasihat hukum PH lainnya, Fahru Rozi SH, MH, akan mengambil langkah konstitusional dan sesuai prosedur. Dia bersyukur kliennya begitu tegar dan mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Meski dia sangat menyayangkan penahanan ini, Polres Lampung Utara saja memberikan penangguhan penahanan, katanya kepada Pos Kota Lampung. Ini adalah hak dari pihak kejaksaan, namun kami berharap akan diberikan penangguhan penahanan. Klien kami sedang mengurus ibunya yang sedang sakit keras dan harus menjaganya tiap malam. Selain itu, Bunda Mary juga memiliki anak yang masih kecil dan memerlukan sosok ibunya. Nah, yang Nikita Mirzani bisa sampai ke luar negeri. Keadilan, keadilan, keadilan. Kejaksaan Lampung, keadilan. Kita akan kawal kasus ini. Menurut Gunawan Parikesit, saat pelimpahan berkas P21, Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa sangkaan Bunda Mary dikarenakan telah merekrut anak-anak di bawah umur untuk ikut aksi. Saya tanyakan kepada JPU apakah lengkapnya berkas pemeriksaan ini merupakan berkas dengan delik perekrutan anak di bawah umur dan bukan karena Bunda Mary sebagai koordinator lapangan saat aksi. Dengan tegas JPU mengatakan bukan karena sebagai korlap, namun sebagai perekrut anak-anak di bawah umur dalam aksinya. Ini menjadi aneh, papar Gunawan Parikesit. Karena terbukti dalam pemeriksaan bahwa Bunda Mary tidak mengetahui ada anak-anak pada aksi bela Islam tentang ucapan Menteri Agama Yakut yang menyamakan suara gonggongan anjing dan suara azan. Iya, nggak tahu dia, tiba-tiba ada anak-anak itu yang bawa siapa. Insya Allah pengadilan akan fair dan menjadi tonggak keadilan dalam proses persidangan nanti. Membuat keputusan yang benar sesuai yang hak dan adalah hak dan yang batil adalah batil, ujarnya. Oke. Nih ya, buat kejaksaan. Masih kurang bukti lagi nih. Udah banyak bukti dari Allah. Kalian gak adil. Allah udah mulai menunjukkan nih. Kasus Duren 3 ini kan salah satu kuasa Allah. Salah satu kuasa Allah untuk menunjukkan bahwasannya yang tidak adil, yang zalim. Siap-siap kalian. Siap-siap. Apa sih? Bunda Mary ngapain sih? Bunda Mary ya cuman jadi korlap. Dan kalau ada anak-anak yang hadir, itu kan udah diperiksa waktu di polisi bahwasannya yang ngajak bukan Bunda Mary. Tapi itulah hukum Indonesia. Dan buat Bunda Mary tegar. Kita bersama Bunda Mary. Kita akan kawal kasus ini. Ya, kita bersama Bunda Mary. Harus tegar. Insya Allah kita akan buktikan semuanya. Dan buat yang kalian yang tidak adil, kalian bisa dengan kekuasaan kalian membuat sesuatu di dunia yang tidak adil, yang menzalimi seseorang. Tapi ingat, ada Allah. Teruskan kalian begitu dan jangan bertobat. Hancur kalian. Tobat deh. Tobat kalian. Tobat. Bersiaplah kalian. Resiko perjuangan paling rendah, paling ringan resikonya adalah di penjara. Dan paling tinggi resikonya adalah kematian. Dan bagi kami, kematian adalah sebuah saat-saat yang paling indah. Kami menantikan kematian kami dengan senyuman dalam perjuangan. Karena mati dalam perjuangan adalah sebuah cita-cita dan kemuliaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gua Babel, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waradallahu walinaya, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kawal kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN. Dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.